Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan sedikit ya tentang lanjutan dari yang terakhir kita bahas, yaitu kemarin kita masih di binarization ya. Ini ya, image binarization. Oke, ini sudah kemarin latihan ini. Nah, kita coba sekarang dengan menambahkan track bar. Ya, jadi untuk menentukan perbedaan dari masing-masing perubahan yang terjadi yang terkait khususnya kita bisa bedain mana yang threshold binary terhadap inversi, trunk atau zero T0 inversi itu bisa kelihatan begitu. Kalau kita bisa dengan menggunakan track bar. Kalau ini kan kita bingung untuk satunya. Nah, kita coba dengan yang menggunakan track bar agar perubahan dari masing-masing metode yang berapa nih 5 ini bisa kelihatan masing-masing. Begitu ya. Oke, jadi tetap kita tentukan nilai value-nya maksimalnya 255, default value 27. Nah, ini untuk title track bar nanti dengan title Windows-nya kita sebutnya track bar gitu, kasih nama track bar. Oke. Kita coba langsung saja ya. Hasilnya seperti apa? Kita coba lihat. Nah, seperti itu kita lihat. Nah, ini objek yang dipakai ini adalah number plate JPEG. Nanti Anda bisa cari ya, saya cantumkan di sini. Mungkin sedikit banyak nanti akan bisa kelihatan kasusnya. Misalkan kita akan melihat dari objek ini gitu ya. Bentar. Nah, ini dari masing-masing objek ini kira-kira dari plat ini yang ditampilkan nanti hasilnya apa dari original plat filenya begitu. Dari ini original image plat nomor ini pada saat kita masukkan metode threshold binary, threshold trunk, threshold to zero, threshold binary inversion, dan threshold to zero inversion, itu mana kira-kira mana yang paling mendekati sempurna. Dalam artian dengan menggunakan threshold ini kita akan memperbaiki dari original image asli dari plat nomor ini. Kan kita kelihatan nih original image-nya masih kurang bagus ya. Nah, kita coba dengan pendekatan ini mana yang paling mendekati optimal seperti itu. Itu di mana nilai defaultnya awalnya itu tengah-tengahnya 127. Kita paling bawah. Tadi dikatakan kemarin gimana? Jika kita tentukan 0 sampai 127 ya, dimana kalau misalkan di bawah 127 berarti dikatakan dia ke putih ya, kalau yang ke atas berarti kehitamkan. Itu tergantung dari objeknya. Kita lihat, nah ini, nah dari awal original image ini, dari 5 meter ini mana yang paling kira-kira mendekati optimal, begitu, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya susah juga sih ini, masih belum dikatakan menemukan lah mana kira-kira yang paling memperbaiki dari hasil original image ini begitu, gitu ya. Jadi ini kita harus set satu-satu window-windownya dari file original image ini. Kita coba dengan menggunakan beberapa metode tadi, gitu ya. Nah, mungkin ini masih coba sekali lagi, masih dengan menggunakan window, tapi ini dengan menggunakan multiple window ya. Kita harus set satu-satu. Ada nggak sih kalau misalkan kita coba jadi satu saja Windowsnya? Bisa ya, tapi tetap menggunakan track bar. Tapi track bar ini masih nanti si platnya ini akan masuk dalam window ini gitu. Jadi nggak bisa-bisa kayak tadi. Nah, ini coba nanti ada satu lagi, kita close dulu ya. Ini kita close. Itu seperti itu kira-kira. Oke. Saya tekan 2 kali. Nah, ini coba dengan satu lagi, kita combine dengan menggunakan satu frame. Begitu ya, sama saja ya. Nah, ini kita coba uji coba dengan 2 objek dulu, yaitu original image sama threshold 1 tadi ya. Kita coba run. Nah, seperti itu. Jadi kita coba 2 dulu. Ya. Yang 1 frame ya dengan ininya. Kita coba dengan yang binary inverse ya. Dalam 1 frame ini seperti apa hasilnya.
Gitu. Ini bisa Anda, ini di sini hasilnya yang dari trace 1 ini binary ya. Begitu. Kalau pengen semuanya gimana? Bisa ya, ini cuma sampel aja 2. Kalau misalkan pengen lebih dari 2 ini, berarti tambahkan lagi banyak isinya ya. Kita coba satu lagi yang ini. Kita coba run. Nah, ini jadi lebih banyak ya. Jadi enak, nggak harus set lagi. Begitu. Jadi original image ini kita coba combine masing-masingnya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini pakai simple threshold-nya posisi berapapun, artinya kita sulit menemukan yang paling optimal. Artinya perbaikan dari original image plot ini pada saat kita coba dengan beberapa metode ini masih kurang optimal, masih belum ada yang mendekati sempurna. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira apa? Ada nggak sih cara yang otomatisnya kira-kira dalam mencari nilai thresholdnya yang paling mendekati optimal? Nah, itu ada ya. Coba sebuah algoritma dengan namanya pendekatan dengan Otsu thresholding. Otsu thresholding ya. Jadi Otsu thresholding di sini adalah mampu mencari nanti nilai secara otomatis nilai thresholdnya yang paling optimum. Ya, dalam artian memperbaiki, tapi mungkin tetap bisa salah sih. Nah, tadi gimana hasilnya? Nah, pokoknya intinya bisa dikatakan dari Otsu tadi apa? Otsu thresholding ini akan secara otomatis dicari berapa nilai optimumnya. Oke ya, jadi sebentar nanti coba selanjutnya kita masuk ke Otsu thresholding. Begitu ya. Sebentar. Oke. Ya, saya pause dulu ya. Oke, dari apa nih? Otsu thresholding ini akan dicoba untuk membandingkan dari 3 jenis threshold ya. Ya, yang tadi pertama kita coba sekarang dulu sebentar. Gitu ya. Jadi oke sebentar. Ini Otsu thresholding jadi kita lihat teknik threshold ini di atas memampukan user untuk mengubah nilai thresholdnya. Jadi tidak secara otomatis gitu ya. Jadi kita rubah-rubah tuh kita nilainya dari maksimum sama nilai tengahnya tadi. Hal ini dapat merepotkan jika kita memiliki gambar yang tidak seragam secara intensitas warna dan lain-lain. Sehingga muncullah metode yang dapat menentukan nilai optimal untuk threshold secara otomatis yang dilakukan dengan Otsu thresholding gitu ya. Jadi itu nanti seperti ini tampilannya dari grayscale ini kita akan buat hitam putih. Jadi benar-benar terlihat gitu antara tampilan background dan foregroundnya. Jadi untuk bisa memudahkan untuk pendeteksian nantinya. Oke, jadi tadi di awal sudah disinggung sedikit. Jadi kita di threshold ini, di Otsu thresholding ini akan membandingkan 3 jenis threshold ya supaya bisa kelihatan. Oke, tetap dengan plat nomor. Nah, yang kita bandingkan yang pertama dengan trace binary ya. Kemudian trace binary plus trace Otsu. Nah, sebenarnya untuk mengimplementasikan Otsus thresholding ini yaitu dengan cara menambahkan simbol plus di sini, lalu ditambahkan fungsi cv2.trace_otsu. Itu sebenarnya untuk bisa cara mengimplementasikan atau memasukkan dari Otsu thresholdingnya. Dan satu lagi yang kita set. Nah, ini yang di tengahnya yang kita rubah dari 107 kita jadi 0. Jadi karena biar yang akan mengeset si odds-nya ini sendiri begitu. Dari 0 sampai 25 mana posisi yang paling optimal. Begitu. Jadi kita lihat, jadi kita set nilai tengahnya ini dengan nilai 0 lah gitu. Intinya sama mengganti dengan plus cv2.trace_otsu. Begitu ya.
Nah, yang ketiga dengan cara kita mengapply fungsi dari Gaussian blur. Jadi kita menambahkan fungsi baru ya di sini namanya Gaussian blur untuk sedikit supaya mempertajam objek supaya lebih terang begitu. Tetap kita samakan dengan fungsi yang sama tadi plus trace also begitu. Tapi sebenarnya di atas kita tambahkan Gaussian blur. Kita coba sekarang. Ini untuk image show-nya ya. Jadi ada 4, ada original image-nya, kemudian ada global threshold, kemudian output threshold, lalu output threshold ditambah dengan Gaussian blur begitu. Jadi kita bisa kelihatan masing-masing perbedaannya. Kita coba lihat, kita run, Ctrl Enter. Nah, itu dia, gitu ya. Sedikit lebih baik dari yang awal. Dengan output ini secara otomatis dia akan memperbaiki original image ya. Dari sebuah objek di tengahnya ada bercak-bercak, mungkin dia akan mengurangi sedikit demi sedikit. Nah, ini hasil output thresholding. Ini global thresholding yang sudah kita bahas. Sedikit perbaiki ya, meskipun tidak sempurna, tapi lumayan. Nah, ini yang output thresholding ini apa nih? Bercak-bercaknya sudah sedikit nggak ada ya di dalam karakter atau teks yang ada di plat gitu, tapi ini ada bleber-bleber ya. Ini apa bleber ya? Coba mungkin kita close dulu. Mungkin ini kita kecilin ya, 3 lagi. Oke. Mana yang ini? Oh, masih loading ya, lama ya. Tapi intinya itulah. Intinya dengan output ini sedang loading ya, lama. Ini sedang running. Jadi dengan output ini dia secara otomatis akan mencari nilai optimalnya dari sebuah objek. Oke. Segitu dulu. Nanti kita lanjutkan lagi terkait dengan nanti untuk memperbaiki dari sebuah image ya. Oke. Pause, kita pause dulu. Nah, ini pause di